Salah satunya yaitu pemotongan upah sebesar 30% sejak April 2020. Lalu SPBI juga protes karena perusahaan membayar THR tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian kerja bersama atau PKB KFC serta menunda pembayaran upah buruh. Jadi ada beberapa poin yang disampaikan. Yang pertama, fast food segera mengeluarkan yang disampaikan oleh SPBI. Yang pertama, fast food Indonesia segera mengeluarkan kebijakan pembayaran upah sebagaimana biasanya. Yang kedua, hapus kebijakan pemotongan upah dan upah. Yang ketiga, berikan tunjangan hari raya sesuai perjanjian kerja bersama. Yang keempat, naikkan upah level staff dan bayarkan upah lemburnya. Yang kelima, Kementerian Ketenagakerjaan dalam hal ini Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran norma ketenagakerjaan di fast food Indonesia. Jadi kesimpulannya yaitu ada satu penyebab konflik. Yang pertama yang saya simpulkan penyebab konflik yang pertama adanya pemangkasan upah karyawan. Dan yang kedua, karyawan merasa tindakan PT Fast Food Indonesia (TPK) diskriminatif terhadap pekerja yang karena lamban dalam memberikan upah lembur dan THR. Yang ketiga, perbedaan kesepakatan antara SPFFI yaitu perwakilan dari mayoritas pekerja KFC dengan para karyawan di SPBI yang tidak setuju dengan keputusan PT Fast Food Indonesia. Yang keempat, perusahaan mewajibkan karyawan melakukan tes PCR dengan biaya ditanggung pribadi. Dan konflik ini terjadi dengan tipe situasi konflik vertikal, yaitu adanya konflik antara Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI) dengan SB PT Fast Food Indonesia (TBK). Bagaimana penyelesaian dalam konflik ini? Penyelesaiannya itu adanya kompromi atau jalan tengah. Dengan adanya arbitrasi, jadi adanya peran Kementerian Perdagangan sebagai penengah untuk penyelesaian masalah. Jadi orang-orang SPBI ini minta keadilan kepada Menteri Perdagangan supaya dapat keadilan atas tindakan yang dia rasa diskriminatif terhadap mereka. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu adanya perubahan organisasi. Mengelola perubahan organisasi dan inovasi. Yang pertama ada perubahan yang direncanakan atau planner change. Planner change adalah sistematik untuk mendesain ulang suatu organisasi dengan cara yang akan membantunya melakukan adaptasi pada perubahan yang terjadi pada lingkungan eksternal atau mencapai sasaran baru. Selanjutnya, program perubahan diperlukan di masa kini. Kenapa program perubahan diperlukan? Karena dalam waktu hubungan yang terjadi di seluruh dunia teknologi pemrosesan informasi semakin canggih. Jadi bertambahnya globalisasi organisasi yang berarti bahwa manajer harus mempunyai banyak ide baru, produk baru, tantangan yang lebih besar. Dan selanjutnya model proses perubahan. Yang pertama ada analisis kekuatan lapangan. Jadi setiap tingkah laku merupakan hasil dari keseimbangan antara kekuatan yang mendorong dan kekuatan penghambat dikutip dari Kurt Lewin. Terus adanya sumber penolakan. Jadi kekuatan yang menghambat adalah kekuatan yang mempertahankan sebuah organisasi tetap stabil. Merupakan kekuatan yang perlu diperhatikan karena mewakili kekuatan menghambat potensial untuk perubahan yang direncanakan. Dan ada beberapa sumber kekuatan penolakan dapat dibedakan dalam 3 kelas besar. Yang pertama budaya organisasi. Jadi kekuatan utama untuk mengarahkan tingkah laku karyawan. Jadi
tingkah laku yang sudah biasa dipakai itu apabila ada perubahan, biasanya ada dan maaf saya lanjutkan karena terpotong karena jeda tadi. Eee, sumber yang pertama ada budaya organisasi, yaitu kekuatan utama untuk mengarahkan tingkah laku karyawan. Jadi, biasanya jika ada budaya baru, biasanya otomatis karyawan akan merasa, gelisah dengan budaya baru tersebut. Yang kedua, kenapa penolakan? Adanya kepentingan individu. Jadi karyawan selain dapat menyamakan dirinya dengan organisasi, mereka juga memperhatikan diri mereka sendiri. Yang ketiga, persepsi sasaran dan strategi organisasi. Jadi kadang-kadang karyawan tidak mengetahui adanya kebutuhan akan sasaran baru karena mereka tidak mempunyai informasi yang sama dengan para manajer. Masuk ke proses perubahan. Yang pertama, pencairan atau unphrasing, yaitu membuat kebutuhan akan perubahan menjadi semakin nyata. Yang kedua, ada perubahan yang namanya perubahan atau changing, yaitu menemukan dan mengadopsi sikap, nilai, dan tingkah laku baru dengan bantuan agen perubahan terlatih yang memimpin individu. Jadi ada satu agen konsultan yang menawarkan pelatihan terhadap individu ataupun kelompok di perusahaan untuk adanya metode baru atau hal-hal baru yang akan dilatih guna meningkatkan kinerja karyawan. Dan yang ketiga, setelah dilakukan changing, adanya pemantapan, yaitu refreezing. Jadi setelah budaya baru dibuat dan akhirnya budaya tersebut menjadi kebiasaan, yaitu adanya transformasi pola tingkah laku batu menjadi normal lewat penguatan dan dukungan mekanisme. Jadi ada beberapa macam pendekatan perubahan. Yang pertama, perubahan dalam struktural, yaitu dengan cara mendesain ulang organisasi, artinya membuat struktur yang paling signifikan. Yang kedua, desentralisasi, yaitu membuat unit kerja yang lebih kecil dan lengkap dan memfokuskan pada aktivitas berprioritas tinggi. Jadi uh, tidak hanya terfokus ke pusat saja. Jadi lebih baik dibentuk sebuah unit kerja agar bisa fokus kepada aktivitas yang berprioritas tinggi. Yang ketiga, adanya modifikasi arus kerja, itu mengarah pada perbaikan produktivitas dan moral. Baik, sekian saja video presentasi kali ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf dan mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak dosen atas kesempatan yang telah diberikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.